This presentation is presented by the Alkali Group. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang golongan 1A logam alkali. Slide selanjutnya. Jadi kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Tobias Situmorang, ada Valerian Angelica Kwok, ada Wilson Kosasi, Rauli Santiono atau saya sendiri, dan Christian Minoto Chong. Slide selanjutnya. Jadi pertama-tama kita akan masuk dalam unsur-unsur logam alkali agar kita dapat lebih mengenal lebih dalam lagi dalam logam alkali. Namun unsur-unsur ini akan langsung dijelaskan oleh Valerian Angelica Kwok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk unsur-unsur dari logam alkali ini sendiri terbagi menjadi 6. Itu ada lithium, kalium, natrium, rubidium, cesium, dan francium. Next. Nah, dari logam alkali ini sendiri ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Yang pertama itu hidrogen ditempatkan dalam golongan 1 dalam tabel periodik, tetapi unsur ini bukan termasuk ke dalam logam alkali, di mana kita tahu bahwa unsur hidrogen itu tidak termasuk ke dalam logam, dan hidrogen ini sendiri mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan unsur-unsur alkali lainnya. Kemudian yang kedua itu ada francium. Francium ini termasuk ke dalam logam alkali, tetapi logam yang sangat radioaktif ini sangat langka, sehingga hanya sedikit sifat-sifatnya yang telah diukur. Next. Nah, untuk warna nyalanya sendiri, ketika kita melakukan flame test atau uji nyala api, itu pada lithium akan menghasilkan warna karmin, atau kalau secara general kita taunya itu merah. Kemudian kalau kalium akan menghasilkan warna violet, natrium akan menghasilkan warna kuning atau beberapa sumber menyebutnya oranye. Kemudian ada rubidium, itu menghasilkan warna merah, dan cesium menghasilkan warna biru. Next. Nah, sifat-sifat umum dari unsur logam alkali ini terdiri dari lunak, berwarna putih seperti perak, mudah dipotong-potong, sedikit lebih ringan dari air. Kemudian jika kita melakukan konfigurasi elektron pada unsur-unsur logam alkali, maka akan ditemukan bahwa logam alkali memiliki 1 elektron valensi. Hal ini akan mengakibatkan unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron, dan kemudian memungkinkan unsur logam alkali menjadi konduktor listrik dan panas yang baik. Unsur-unsur logam alkali juga mudah bereaksi dengan air atau oksigen, dan biasanya disimpan dalam cairan inert, misalnya seperti kerosin atau minyak tanah, dalam botol yang sudah diisolasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Wilson. Baik, jadi untuk sifat-sifatnya dari atas ke bawah, atau mungkin kalau slide sebelumnya itu dari kiri ke kanan, lithium ke cesium, bisa disimpulkan bahwasanya jari-jari atom itu semakin besar. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya semakin dari dia lithium ke cesium, kulit-kulit atomnya itu akan semakin bertambah jumlahnya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya jari-jari atomnya itu semakin bertambah. Lalu yang kedua itu adalah energi ionisasi yang berkurang. Ini kenapa? Ini dikarenakan terlebih dahulu kita jelaskan energi ionisasi itu. Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan sebuah elektron. Jadi jika elektronnya itu semakin banyak lapisannya atau kulitnya semakin banyak, maka elektron itu akan semakin jauh dari pusat atom, yang berarti kekuatan menahan dia di sana itu semakin kecil atau semakin lemah. Makanya bisa dikatakan bahwasanya semakin dia ke bawah atau ke kanan, atau semakin dia ke cesium, maka energi ionisasinya akan berkurang. Lalu yang ketiga itu adalah daya hantar listrik dan panas yang menurun. Lalu yang keempat itu elektronegatifan yang berkurang. Kelima, kerapatan bertambah. Dan yang terakhir, titik didih dan titik lemah menurun. Atau titik lemah menurun. Lalu untuk reaksi logam alkali sendiri dapat direaksikan dengan berbagai hal. Yang pertama itu halogen akan membentuk garam halida, atau yang reaksinya itu akan menjadi 2 Na tambah Cl2 sama yang akan menghasilkan 2 NaCl.
Lalu kalau dengan air itu, dia akan membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksinya itu 2Na tambah Cl2 menjadi 2NaCl. Lalu jika dengan oksigen, maka dia akan membentuk berbagai hal, bisa membentuk berbagai hal berdasarkan apa yang kita reaksikan. Misalnya untuk membentuk oksida kita bisa menggunakan LiNaKRbCs, yang mana akan menghasilkan masing-masing alkali tadi, namun misalnya Na2O atau Li2O gitu. Lalu kalau untuk membentuk peroksida hanya bisa Na, K, Rb, dan Cs. Supaya saya lebih gampang ya menjelaskannya, L ini sebenarnya adalah logamnya, logam alkalinya, jadi yang dalam kurung ini. Jadi nanti akan L2O2. Itu juga dengan superoksida hanya bisa K, Rb, dan Cs. Nah, ini itu nanti akan menghasilkan LO2 dan tergantung kereaktifan logam dan ketersediaan oksigen. Lalu jika oksigen terbatas, maka reaksinya itu bakalan jadi 4Na tambah O2 yang akan menghasilkan 2Na2O2. Kalau oksigennya berlebih, maka reaksinya itu akan berubah. Jadi 2Na tambah O2 menjadi Na2O2. Lalu ada lagi dengan hidrogen. Hidrogen itu nanti akan membentuk hidrida yang berupa kristal berwarna putih. Jadi hidrida ini kayak hidrogen tapi minus, dia bilosnya. Jadi reaksinya itu bakal 2L. Li ini karena di sini langsung ditulis Li ya. Sebenarnya konsepnya sama juga dengan yang tadi. L juga. Namun ini langsung ditulis. Jadi 2L tambah H2 menjadi 2LH. Lalu jika dengan hidrogen, tidak semua logam alkali bereaksi dengan hidrogen. Hanya litium saja. Jadi untuk yang bereaksi dengan hidrogen hanya litium saja. Jadi cesium atau yang lain itu tidak bisa bereaksi dengan hidrogen. Jadi reaksinya itu bakal menjadi 6Li tambah N2 menjadi 2Li3N. Lalu untuk pembuatan logam alkalinya sendiri, jadi Li, Na, dan K itu dapat dibuat dengan melalui elektrolisis cairan NaOH, LiCl sebagai elektrodase. Dan kalau untuk Rb dan Cs itu mereka dapat dibuat dengan mereaksikan lelehan kalidagaramnya dengan logam Na. Itu RbCl tambah Na menjadi NaCl tambah Rb. Atau kalau yang cesium itu CsCl tambah Na menjadi NaCl tambah Cs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Minoto Chong. Oke, kita masuk ke fungsi logam alkali. Yang pertama ada litium. Litium ini apabila digunakan bersama dengan aluminium dan magnesium dapat membuat badan pesawat terbang. Lalu litium juga sebagai salah satu bahan untuk membuat baterai litium yang terdapat pada alat seperti jam, kalkulator, dan alat pacu jantung. Next. Selanjutnya ada natrium. Natrium klorida atau garam dapur ini dijadikan sebagai salah satu bahan pengawet. Natrium hidroksida untuk membuat sabun keras. Soda kue atau NaHCO3 sebagai pengembang kue. Dan juga natrium dapat digunakan sebagai lampu penerangan pada jalan dan pada kendaraan. NaClO3 sebagai zat pemutih untuk kain. Na2S2O3 larutan pencuci dalam fotografi. Natrium glutamat sebagai penyedap makanan, natrium benzoat sebagai pengawet makanan kaleng, Na2SO4 sebagai garam gaubel dan obat pencuci perut atau pencahar, natrium salisilat sebagai bahan dalam obat penurun panas. Next.
Lalu fungsi logam alkali berikutnya kalium. Kalium bromida sebagai obat penenang saraf, KClO3 sebagai bahan korek api, mercon dan zat peledak lainnya. Kalium iodat sebagai campuran garam dapur mencegah penyakit gondok. K2ClO4 indikator dalam titrasi agentometri. K2Cl2O7 zat pengoksidasi dan membersihkan minyak dan lemak. KMNO4 zat pengoksidasi dan desinfektan. KNO3 bahan mesiu pembuat HNO3 dan pupuk. KCl bahan untuk pupuk dan pembuat logam kalium serta KOH bahan sabun lunak dan sabun cair, dan yang terakhir K2CO3 sebagai industri gela. Next. Logam alkali berikutnya rubidium sebagai pembuat sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, dan yang terakhir cesium yaitu sebagai sel fotolistrik. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya ada pantun untuk menutup presentasi ini. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi, kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelantur. Padi habis, tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih.